Sosial Kabupaten Tegal. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Pada podcast Terminas kali ini, saya Sarul Hasanah akan berbincang dengan narasumber yang informatif dan membahas mengenai program yang sedang populer di kalangan mahasiswa sekarang, yaitu program Pejuang Muda. Program ini merupakan kolaborasi antara 3 kementerian, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti, dan Kementerian Agama. Program ini merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk aktif berkontribusi pada penanganan masalah sosial di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal. Siang ini sudah hadir bersama saya, Ketua Tim Pejuang Muda Kabupaten Tegal yaitu Mas Lukman dan anggotanya Mbak Devi yang bertugas di wilayah Kabupaten Tegal. Halo Mas Lukman dan Mbak Devi, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Pak Arul, saya Lukman Arisandi, tim leader dari Pejuang Muda Kabupaten Tegal. Saya Devi Alustari, anggota dari Pejuang Muda Kabupaten Tegal. Boleh perkenalan sedikit, kalian dari kampus mana, semester berapa, dan jurusan apa? Ya, saya dari kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Asal daerah itu dari Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Sekarang itu semester 7. Kalau saya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, jurusan Prodi Rehabilitasi Sosial, tinggal di Dukuwaru, Gumayun. Oke, kalian berdua itu dari 2 kampus yang berbeda. Jurusan apa saja sih? Kalau saya dari informatika. Saya jurusan Rehabilitasi Sosial. Dari jurusan informatika dan jurusan rehabilitasi sosial. Oke, untuk di Pejuang Muda kali ini bisa diceritakan nggak sebenarnya itu Pejuang Muda menurut kalian itu seperti apa sih programnya? Jadi Pejuang Muda ini itu adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuannya melalui laboratorium lapangan yang dijelaskan seperti Kak Arul. Itu kolaborasi dari 3 kementerian, di mana nanti mahasiswa-mahasiswa ini itu akan membuat sebuah program atau sebuah proyek sosial yang berdampak konkret ke masyarakat seperti itu. Oke, terus selanjutnya kalian ini dari Pejuang Muda yang ditempatkan di Kabupaten Tegal ada berapa orang? 11 orang, Mbak. 11 orang. Terdiri dari berapa kecamatan dibaginya atau bagaimana? Untuk penempatannya itu ada di 2 kecamatan, Mbak. Yang pertama itu di Kecamatan Adiwerna, yang kedua itu di Kecamatan Balapulang. Jadi Sobat Sosial, Kabupaten Tegal ini sangat luas ya, terdiri dari 18 kecamatan. Dan para pejuang muda ini ditempatkan di 2 kecamatan khusus, yaitu Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Balapulang. Dari 11 orang itu terbagi menjadi 2 tim atau bagaimana? Karena sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Pusdatin, jadi ada satu desa itu bisa 2 orang, ada juga yang satu desa itu cuma ditempatkan 1 orang. Tapi setiap anggota atau setiap orangnya itu memegang 1000 data untuk di survei seperti itu. Wah, berbicara mengenai data ya. Iya. Sebelum menuju ke lapangan tadi, saya pengen tahu nih, dari awal kalian itu mengikuti Pejuang Muda ini, apa sih alasan kalian itu mengikuti Pejuang Muda? Kalau dari saya, karena saya juga dari kampus sosial, jadi sejalan gitu Mbak sama jurusan saya. Kebetulan kampus saya juga kan dibawahi oleh Kementerian Sosial. Jadi ini kesempatan yang baik untuk saya untuk mengepakkan sayap ke dunia yang lebih luas gitu. Jadi turun lapangan langsung ke masyarakat sesuai dengan jurusan saya. Oke, tadi sesuai dengan jurusannya nih. Ya. Kalau Mas Lukman, Nah, kalau saya itu kan agak berseberangan gitu ya, Mbak ya. Iya, Dengan informatika ya tadi informatika. ya? Jadi saya itu ingin menariknya itu karena di Pejuang Muda ini itu akan difokuskan ke kewirausahaan sosial. Jadi saya menariknya itu di kewirausahaan sosialnya. Jadi saya ingin membuat kewirausahaan sosial yang konkret ke masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya tentang dunia IT agar bisa membuat sebuah kewirausahaan yang
tidak hanya bergerak di offline tapi bergerak di online seperti digital campaign gitu. Oh, digital campaign berarti Iya. ya, mengaplikasikan ilmu informatika untuk di penanganan masalah sosial Iya. gitu. Oke, selanjutnya saya pengen tahu nih, kalian dari awal proses masuk itu seperti apa perekrutannya? Perekrutannya itu online sih Mbak, jadi proses pendaftarannya itu 10 hari di mana kita harus mengumpulkan berkas-berkas meliputi CV, portofolio, serta esai mengenai kewirausahaan sosial itu sendiri. Terus setelah pendaftaran masuklah ke seleksi administrasi, 2 hari setelahnya masuk ke seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara sendiri langsung ke Apa namanya? lolos atau Lolos tidaknya. seleksi. Iya. Lolos seleksi gitu. Untuk sesi final ya Sesi berarti. Iya, finalnya iya. ya. Berarti jarak dari kalian awal pendaftaran sampai sekarang sampai dinyatakan lulus seleksi itu berapa? Kurang lama? lebih udah sebulan sih Sebulan. Mbak. Kalian pendaftaran dari bulan apa itu dulu? Bulan Oktober ya. Iya, Oktober dibuka, iya. terus sampai sekarang bulan November gitu. Iya. Selanjutnya setelah perekrutan itu kalian bersama total 11 tadi ya, Iya. 11 orang lainnya di Kabupaten Tegal itu langsung mengerti bahwa kalian akan ditempatkan di Kabupaten Tegal atau seperti apa? Pas awal sih belum tahu ya Mbak kita ditempatkan di mana. Jadi setelah kita lolos Iya. itu tuh nanti kita pembekalan dulu. Setelah pembekalan kita baru tahu nih kita ditempatkan di mana gitu. Jadi pas awal sih emang kita memilih lokasi. Ada pemilihan? Iya. Iya. Cuman tetap kewenangan ada di kementerian gitu untuk kita nanti ditempatkan di mana gitu. Oke. Dari 11 orang ini apakah semua dari Kabupaten Tegal semua? Ada 2 orang yang tidak berasal dari Kabupaten Tegal, itu satunya dari Kabupaten Brebes, satunya itu di Kabupaten Pemalang. Pemalang, berarti Iya. tidak jauh dari Kabupaten Tegal Iya, ya? tidak Iya. jauh dari Kabupaten. Jadi Sobat Sosial Kabupaten Tegal, dari 11 orang ini ada beberapa mereka dari Kabupaten Brebes dan Pemalang yang tentunya tidak akan menyurutkan perjuangan mereka untuk mengabdi di Kabupaten Tegal ini, Iya, betul nggak? Betul. Iya, betul Oke. banget Mbak. Selanjutnya, dari setelah kalian dinyatakan lolos pembekalan, bagaimana sih aplikasi si pejuang muda ini sampai ke Kabupaten Tegal begitu? Jadi awalnya itu tentu kita 11 ya tadi. ya 11 itu kita sounding dulu ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Terus nanti itu dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal itu kita menunggu data yang 11.000 dari Pusdatin untuk di survei seperti itu. Jadi nanti kalau sudah datanya itu sudah masuk, baru kita nanti akan terjun ke lapangan. Oke, jadi menunggu dari perintah dari Kabupaten Tegal aja gitu ya, Iya. dari Dinas Sosial begitu. Oke, dari yang sudah disebutkan tadi Adiwerna dengan Balapulang, Iya. kecamatan mana saja yang sudah kalian turun ke lapangan ini? Kalau kecamatannya itu awal-awal itu kita ke Jatinegara. Kenapa Jatinegara? Nah, ke Jatinegara itu pas saat itu kita diajak Korkap kita untuk mensurvei daerah yang kena bencana puting beliung, tepatnya di Jatinegara, di Desa Cerih. Nah, itu kita ibaratnya gladi bersih di situ, bagaimana kita ke lapangan seperti ini, gambarannya seperti ini, nanti masyarakat yang akan dihadapi pun seperti ini untuk Kabupaten Tegal seperti itu. Nah, setelah itu ada data 1, batch 1 itu sebesar 1000 data itu di Kecamatan Adiwerna, terbagi di 3 desa. Yang pertama di Desa Adiwerna, terus di Desa Gumalar sama Desa Bersoleh. Nah, kita 11 orang ini dibagi menjadi 3 tim. Jadi di Desa Adiwerna itu ada 5 orang, di Desa Gumalar dan Desa Bersoleh itu 3 orang. Nah, selama 1 minggu itu kita survei ke masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat untuk tahu kondisi di desa-desa tersebut seperti itu, Mbak. Oke, tadi berarti kalian tuh seperti sound pertama. Nah, Ya.
Pada saat turun ke lapangan, itu dari pembekalan kalian ada penjelasan nggak seperti apa sih tahapan-tahapan ketika kalian akan di lapangan itu yang harus dijalani kalian seperti apa? Ada sih Mbak, jadi sejalan dengan apa yang saya pelajari, jadi dari tahap pemetaan masalah, terus assessment, sampai terminasi pun ada kita dibekali itu. Cuman mungkin untuk yang bukan jurusan sosial mungkin terkendala karena mereka bukan dari jurusan sosial. Cuman kami terbantu sama anak-anak yang di luar sosial karena pemikiran mereka itu out of the box gitu. Jadi pas di program Pejuang Muda ini kan kita membuat sebuah program juga. Jadi ketika kita rapat mengenai pencetusan program, mereka lah yang mengeluarkan ide-ide yang out of the box bagi saya, orang sosial gitu. Oke, berarti kolaborasi antara jurusan yang non sosial dengan sosial itu sejalan ya ketika kalian sudah 11 anggota itu. Iya. Gitu. Oke, pada saat turun ke lapangan, saya ingin tanya nih masing-masing. Ya. Kalau dari Mas Lukman, bukan latar belakang dari pendidikan sosial, langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kultur yang berbeda, atau mungkin setiap daerah kan pasti berbeda-beda. Walaupun Mas Lukman dari Kabupaten Tegal, tadi ketika datang ke Jatinegara ya mungkin ada perbedaan. Hambatan apa saja yang biasa Mas Lukman itu jalani pada saat turun sebagai sudut pandang dari non sosial itu? Ya. Yang pertama itu kalau seumpama itu ada tim survei, apalagi mengatasnamakan kementerian dan dinas sosial seperti itu ya Mbak, itu pasti yang diharapkan masyarakat itu adalah bantuan. Itu pasti. Ini pan ada bantuan lagi atau mau nambah bantuan itu pasti harus dihadapi. Saya mau dapat bantuan apa nih? Iya gitu. Jadi mereka itu ngejar-ngejarnya itu bantuan, padahal kan saya kesana itu hanya yang pertama itu survei gitu ya. Terus untuk melengkapi data dan lain sebagainya, bukan untuk menyampaikan ada bantuan atau enggak gitu. Terus ada juga itu orang atau masyarakat gitulah, itu ngikuti kita terus gitu. Jadi ini program apa sih Mas? Kepan oli bantuan apa kayak gitu. Jadi dia itu ngikuti terus gitu. Padahal saya udah jelaskan itu cuma survei, enggak akan masalah bantuan dan lain sebagainya itu bukan di pihak kita, bukan pemenang kita yang menentukan gitu. Paling seperti itu sih Mbak untuk masyarakat. Jadi kalau seumpama kita terjun ke masyarakat itu yang diharapkan pertama kali itu pasti mindsetnya itu akan dapat bantuan lagi, akan bantuannya nambah lagi gitu. Oke, itu sudut pandang dari non sosial ya. Kalau yang di sosial tadi jurusannya? Kalau dari saya pas turun lapangan itu saya ngerasa sejalan sekali sih Mbak. Jadi ketika saya belajar intervensi masyarakat, turun ke masyarakat, jadi saya tahu gimana ciri khas sifat-sifat masyarakat yang begitu unik lah. Jadi ada cerita lucu juga pas saya survei mendatangi salah satu KPM gitu kan, saya langsung ditolak karena dikiranya saya pegawai bank lah, apalah kayak. Jadi tuh masyarakat tuh ngiranya tuh yang negatif gitu loh Mbak, ketika ada orang yang mau mensurvei mensurvei rumahnya gitu. Terus juga intervensi individu juga sangat masuk ke saat saya survei gitu kan. Jadi saya mengerti sifat-sifat per individunya itu bagaimana gitu. Sejalanlah sama apa yang saya pelajari selama di kampus. Oke, tadi sudah hambatan dan mungkin pengalaman yang menarik bagi kedua pejuang muda ini. Terus solusi dari kalian bagaimana? Kalau cara menyikapinya? Ya kalau untuk saya sendiri itu yang pertama kita menjelaskan dulu. Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk apa? Yang pertama bukan untuk memberi bantuan, itu udah salah gitu. Jadi saya ke sini itu yang pertama untuk mensurvei. Untuk mensurvei apa? Yaitu data DTKS gitu kan. Terus untuk masalah bantuan dan lain sebagainya silakan berkonsultasi atau bilang ke kelurahan atau dinas-dinas yang berkaitan, bukan ke saya gitu. Jadi ada masyarakat yang minta, Mas tolong ini dimasukin ke bantuan dong, ini tolong dimasukin ke bantuan. Padahal kan bukan saya yang wewenang. Jadi saya pasti menjelaskan, Bu, saya bukan
orang yang berwenang untuk memberi bantuan, atau bukan hak saya untuk memberi bantuan. Jadi saya kesini itu hanya tim lapangan yang akan mensurvei rumah-rumah yang sudah didata gitu. Seperti itu, paling menjelaskan, lebih ke menjelaskan. Ya, kalau dari saya pendampingan dari masyarakat di situ sih Mbak. Jadi adanya pendampingan dari masyarakat yang menemani saya selama di lapangan itu tuh sangat berarti ya, karena berkat mereka ketika kita turun ke KPM gitu. Jadi ada masyarakat yang membantu gitu. Enggak, ini hanya mensurvei aja, ini bukan mau dapat bantuan atau apapun gitu. Jadi butuh komunikasi yang sangat detail sih Mbak mengenai ini, karena kami turun lapangan bukan memberikan harapan untuk mereka mendapat bantuan, tapi kita hanya mensurvei mereka yang sudah pernah mendapatkan bantuan, dan data ini juga kita peroleh dari Pusdatin gitu. Jadi dari pusat langsung yang menugaskan kita untuk mensurvei KPM ini. Oke, jadi survei untuk kejelasan apakah KPM itu layak atau tidak gitu, atau bagaimana? Lebih ke ini sih Mbak, orangnya itu goib apa enggak. Jadi kan ada ya Mbak, ada KPM iya, goib iya, ya? jadi rumahnya pakai rumah tetangga, gitu. terus misalkan orangnya ternyata nggak ada juga saya menemukan pas saya mendatangi rumah, ternyata orangnya udah kabur Mbak. Jadi kabur karena dia itu terlilit hutang. Jadi kan itu kan menandakan bahwa kalau misalnya bantuan nantinya turun, nanti ini bantuannya ke siapa gitu. Jadi lebih ke validasi mereka pernah mendapatkan bantuan ini apa enggak gitu, bukan kita menyatakan layak atau enggaknya, karena menentukan layak apa enggaknya tetap Simba dari pusat gitu. Oke. Terus selanjutnya kalian 11 orang di Kabupaten Tegal itu memiliki tujuan untuk berkontribusi pada penanganan masalah sosial di Kabupaten Tegal. Tadi salah satunya validasi data DTKS gitu. Selebih itu ada lagi nggak sih tujuannya? Ada lagi Mbak, jadi fokus tujuan pejuang muda itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu validasi atau survei data DTKS, yang kedua itu membuat sebuah program atau proyek. Jadi Kabupaten Tegal sendiri itu sudah mengajukan proposal baru kemarin banget nih, mengajukan proposal tentang penerjemah untuk tunarungu ya? Tunarungu dan tunawicara gitu, untuk disabilitas. Iya, disabilitas tunarungu. Jadi tujuan aplikasi ini itu untuk penerjemah bagi kita-kita yang normal, mengerti mereka yang disabilitas tunarungu wicara gitu Mbak. Dari sekian banyak permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tegal, kenapa kalian memilih fokus itu, aplikasi yang tadi kalian sebutkan? Jadi karena fokus daerahnya itu di Adiwerna sama Balapulang, itu untuk masalah sosialnya itu menurut pandangan orang IT itu nggak terlalu besar gitu. Maksudnya itu untuk buat sebuah program yang pemberdayaan itu kurang efektif gitu. Jadi saya itu lebih ke kami itu lebih ke mikro, jadi lebih mengincar ke satu sudut pandang, satu permasalahan, yaitu bagaimana cara orang normal itu bisa tahu kalau orang yang tunawicara itu berbicara gitu, dengan membuat sebuah aplikasi seperti itu. Kalian sudah di Kabupaten Tegal ini dari Oktober sampai November gitu ya? Dan yang aplikasi yang akan dibuat itu berkaitan dengan bantu untuk penyandang disabilitas berkomunikasi dengan orang normal. Nah, pengalaman kalian yang sudah kalian dapatkan itu, apakah pernah berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas tunarungu? Kalau untuk saya sendiri, itu karena saya itu di Jogja juga sebagai pengajar, itu pernah mengajar di Jogja, tepatnya di pernah mengajar di Jogja lah pokoknya. Itu saya mengajar di Jogja itu orang-orang yang tunarungu atau disabilitas gitu. Nah, harapan mereka ini, saya sebenarnya untuk mewujudkan harapan mereka saja sih. Harapan mereka itu mereka ingin dibuatkan sebuah alat gitu, sebuah alat bagi kami setunarungu
orang lain yang normal, agar kita itu berbicara itu nyambung, atau berbicara itu tidak usah harus pakai tulisan gitu. Jadi saya orang difabilitas itu berbicara saya tahu, dan saya berbicara orang difabilitas juga tahu. Dan cara yang paling mudah menurut saya itu yang membuat sebuah aplikasi penerjemah gitu. Jadi sistemnya itu nanti augmented reality gitu, smartphone diarahkan saja ke lawan bicara, nanti lawan bicara itu akan bahasa isyarat gitu. Nah, dari bahasa isyarat itu nanti smartphone itu akan menerjemahkan seperti itu. Oke, berarti aplikasi itu bisa untuk kedua belah pihak ya, atau hanya untuk masyarakat umum saja? Untuk kedua belah pihak, Mbak. Jadi nanti bisa kita yang tahu mereka itu berbicara apa, dan kalaupun mereka itu mau tahu juga ada gerakan untuk bahasa isyaratnya gitu. Jadi untuk kedua belah pihak ini bisa lebih tahu gitu. Oke. Kalau untuk program yang akan kalian jalankan tadi DTKS validasi sampai kapan? Sampai tanggal 24 Desember, Mbak. Sampai 24 Desember, tapi di samping itu juga kalian punya proyek tadi, Iya, mengadakan aplikasi untuk membantu para penyandang disabilitas tunarungu untuk bisa dapat berkomunikasi dengan masyarakat biasa gitu. Oke, Sobat Sosial Kabupaten Tegal, program yang mereka jalankan untuk Kabupaten Tegal bagus loh. Salah satunya tadi validasi data DTKS, dan yang kedua membuat aplikasi alat bantu untuk penyandang disabilitas tunarungu untuk dapat berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Kabupaten Tegal secara umumnya gitu. Oke, dari Mas Lukman dan Mbak Devi ini, harapan kalian mengenai penanganan masalah sosial di Kabupaten Tegal itu setelah kalian menjalankan program Pejuang Muda ini apa sih? Jadi harapan saya itu dengan adanya program Pejuang Muda, khususnya yang penempatan di Kabupaten Tegal, pemuda-pemuda ini itu yang akan menjadi penerus bangsa lah. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita lah yang akan menggantikan para pemimpin ini. Jadi harapannya itu yang pertama adalah program kita akan berkelanjutan, baik dari pihak dinas sosial, dari pihak kementerian, ataupun masyarakat, ataupun yayasan. Seperti itu. Terus yang kedua, impact dari Pejuang Muda untuk pemuda-pemuda ini itu bisa lebih solutif, bisa mencetuskan ide-ide untuk penanganan fakir miskin atau lansia terlantar atau pola hidup sehat gitu. Jadi dengan ide-ide pemuda ini yang out of the box, yang luar biasa gilanya seperti itulah, itu saya harapkan pemuda-pemuda inilah yang akan menggantikan peran-peran yang sekarang itu diambil alih oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Oke, bagus banget ya. Baik Mas Lukman dan Mbak Devi, seru banget nih perbincangan kita pada hari ini. Karena mungkin terkendala waktu, nanti kita lanjut ya di sesi selanjutnya. Untuk Sobat Sosial Kabupaten Tegal, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi-informasi dari kami Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui media-media sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Dan untuk Mas Lukman dan Mbak Devi, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa. PM Kabupaten Tegal itu ada slogannya, Mbak. Apa? Jadi kalau nanti saya bilang Pejuang Muda Kabupaten Tegal, nanti tahu aci, moci, lalu mengabdi, gitu ya. Oke. Yo, 1, 2, 3. Pejuang Muda Kabupaten Tegal, tahu aci, moci, lalu mengabdi. Oke, terima kasih. Sampai di podcast selanjutnya. Bye.